Selamat datang kembali semuanya. Ketika para ilmuwan berbicara tentang kehidupan di luar bumi, mereka tidak berbicara tentang pesawat luar angkasa yang terbang ke bintang-bintang yang jauh. Sebaliknya, mereka berbicara tentang belajar dari cahaya, karena cahaya adalah satu-satunya pembawa informasi yang sampai kepada kita dari sistem planet lain. Setiap planet di luar tata surya kita sangat jauh, jadi satu-satunya informasi praktis yang kita terima berasal dari foton yang meninggalkan planet itu bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lalu. Foton-foton itu berinteraksi dengan atmosfer atau permukaan planet sebelum bergerak keluar. Saat mereka tiba, mereka membawa perubahan terukur yang mencerminkan interaksi tersebut. Mereka juga tiba dalam keadaan melemah dan tertunda oleh jarak. Perjalanan fisik dibatasi oleh energi pendorong dan waktu perjalanan nih. Jadi untuk sekarang dan untuk bertahun-tahun ke depan, pengamatanlah yang menentukan batas-batas apa yang bisa diketahui. Untuk membantu kita menjawab pertanyaan tentang kemungkinan adanya kehidupan di dunia lain, beberapa sistem alat bekerja sama untuk memungkinkan pengamatan semacam ini. Teleskop digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dan memusatkannya menjadi sinyal yang bisa dipakai. Spektrometer digunakan untuk memisahkan cahaya itu menjadi panjang gelombang yang berbeda sehingga informasi kimia bisa didapatkan. Sistem stabilisasi digunakan untuk menjaga pengukuran tetap stabil dalam waktu lama agar sinyal yang lemah tidak kabur atau hilang. Komputer digunakan untuk mengatur dan menafsirkan data yang dihasilkan agar deskripsi fisik bisa dibuat. Setiap sistem menangani kebutuhan yang berbeda. Tidak ada yang menggantikan yang lain. Selama 10 tahun ke depan, kemajuan akan bergantung pada seberapa baik sistem-sistem ini berfungsi bersama. Saat ini, pengamatan lebih banyak menjelaskan lingkungan planet daripada organisme hidup itu sendiri. Para ilmuwan mengukur seberapa banyak cahaya bintang yang dihalangi planet untuk memperkirakan ukurannya. Mereka mengukur seberapa sering penghalangan itu berulang untuk menentukan orbit planet, karena gerakan orbit menciptakan pola waktu yang teratur. Ketika cahaya melewati atmosfer planet, panjang gelombang tertentu diserap oleh gas-gas spesifik. Ini menunjukkan gas apa saja yang ada. Pengukuran ini tidak menjelaskan dari mana gas-gas itu berasal. Sebuah gas bisa muncul melalui geologi atau kimia, serta biologi. Dalam pencarian kemungkinan adanya kehidupan, syarat pertama adalah ketekunan. Artinya gas yang sama harus muncul berulang kali dalam kondisi yang serupa. Jangan lupa subscribe ya. Keterbatasan utama pertama yang dihadapi setelah deteksi adalah pengumpulan foton. Planet-planet yang jauh hanya memantulkan atau memancarkan sedikit cahaya dibandingkan dengan bintangnya. Ukuran cermin teleskop menentukan berapa banyak foton yang dapat dikumpulkan selama pengamatan, karena permukaan yang lebih besar menangkap lebih banyak cahaya yang masuk. Oleh karena itu, cermin yang lebih besar meningkatkan kualitas pengukuran. Namun, cermin yang lebih besar harus tetap selaras dengan tepat agar berfungsi sebagai satu permukaan optik. Sebuah fasilitas yang dioperasikan oleh European Southern Observatory di Garching mengembangkan cermin tersegmentasi yang berperilaku seperti satu cermin ketika keselarasan dipertahankan. Jika segmen-segmen tersebut bergeser dari posisinya, cahaya yang terkumpul tidak lagi terfokus dengan benar. Kualitas sinyal kemudian langsung menurun. Jadi keran cermin hanya membantu jika kesesatan dapat dikontrol. Bahkan saat sudah cukup banyak foton terkumpul, sinyal harus tetap stabil selama pengamatan. Atmosfer bumi membengkokkan cahaya secara tidak merata karena perubahan kepadatan udara. Perubahan suhu menyebabkan struktur teleskop memuai atau menyusut. Efek-efek ini mengganggu gelombang cahaya yang masuk dan membuat sinyal planet bercampur dengan kebisingan latar belakang. Sistem koreksi adaptif mengatasi gangguan ini dengan menyesuaikan bentuk cermin secara langsung. Sistem ini mengandalkan sensor cepat dan gerakan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Jika koreksi tertinggal dari gangguan, kejernihan gambar akan hilang. Begitu stabilitas turun di bawah batas minimum, pengamatan yang lebih lama hanya akan menambah kebisingan, bukan informasi. Batasan lain muncul saat cahaya yang terkumpul dipecah menjadi panjang gelombang. Sidik jari kimia seringkali terletak berdekatan dalam spektrum.
Resolusi tinggi memisahkan fitur-fitur ini dengan membagi cahaya menjadi banyak saluran sempit. Namun, ini menyebarkan foton ke seluruh saluran tersebut dan melemahkan sinyal masing-masing. Resolusi rendah memusatkan foton ke lebih sedikit saluran, yang menjaga kekuatan sinyal tetapi mencampur fitur-fitur kimia. Program pengembangan yang dijalankan oleh European Space Agency di Paris meningkatkan optik dispersif untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Para insinyur harus menyeimbangkan pemisahan kimia dengan kelaan foton untuk setiap planet yang mereka amati. Saat mencari bukti kemungkinan adanya kehidupan di dunia lain, struktur atmosfer menambahkan batasan lain pada interpretasi. Tekanan memengaruhi seberapa lebar fitur serapan muncul, karena tekanan yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak tumbukan molekul. Suhu mengontrol seberapa kuat gas menyerap atau memancarkan cahaya dengan mengatur keadaan energi molekul. Tanpa perkiraan tekanan, kelimpahan gas bisa salah dinilai. Ketidakpastian suhu mengubah reaksi kimia mana yang tetap stabil seiring waktu. Sebuah kelompok pemodelan yang dioperasikan oleh Badan Antariksa Italia di Roma mensimulasikan atmosfer berlapis di bawah kondisi tekanan dan suhu yang berbeda. Simulasi ini menentukan keadaan atmosfer mana yang dapat bertahan tanpa pengisian ulang biologis terus-menerus. Pengamatan berulang menimbulkan masalah penskalaan yang cenderung membesar seiring waktu. Untuk memastikan kestabilan, planet yang sama harus diamati berkali-kali. Pengamatan harus mencakup musim dan sudut pandang untuk mengesampingkan efek sementara. Setiap pengamatan menambah data, dan selama bertahun-tahun, kumpulan data menjadi besar dan kompleks. Kesalahan kalibrasi kecil yang diperkenalkan di awal dapat mengubah tren di kemudian hari. Laboratorium sistem data yang dioperasikan oleh Dewan Riset Nasional Spanyol di Madrid membangun jalur otomatis yang menerapkan koreksi yang konsisten pada setiap kumpulan data. Ini menjaga perbandingan dari waktu ke waktu, tetapi ini meningkatkan kebutuhan komputasi dan penundaan pemrosesan. Seiring bertambahnya data, pengenalan pola jadi makin penting. Kehidupan itu tidak cuma diidentifikasi dari satu gas saja, tapi dari hubungan antara banyak hal yang terus ada bersama. Manusia tidak mungkin bisa membandingkan ribuan spektrum secara manual dari waktu ke waktu dan dalam berbagai kondisi. Sistem belajar mesin menggabungkan spektrum yang mirip menjadi kelompok-kelompok. Lalu, mereka menandai kombinasi yang tidak biasa dan berbeda dari pola fisik yang seharusnya. Sistem ini mengandalkan data pelatihan yang dihasilkan dari model fisik. Kalau model-model itu tidak lengkap, hasil pengelompokannya jadi ikut bias dan mengurangi keandalannya. Kecerdasan buatan memainkan peran yang semakin penting dalam proses ini. Ini tidak hanya memutuskan apakah ada kehidupan. Sebaliknya, ini mengevaluasi apakah pengamatan mengikuti aturan fisika yang diketahui. Model urutan memprediksi bagaimana atmosfer berubah di bawah radiasi dan kimia ketika tidak ada proses biologis. Ketika pengukuran nyata cocok dengan prediksi tersebut, penjelasan non-biologis tetap memadai. Ketika mereka secara konsisten menyimpang, diperlukan penjelasan alternatif. Sistem ini berfungsi sebagai filter yang menghilangkan skenario yang tidak konsisten secara fisik, bukan sebagai sumber kesimpulan. Ketidakseimbangan kimiawi, chemical disequilibrium, memperkenalkan batasan lain. Ada beberapa kombinasi gas yang bereaksi cukup cepat dan tidak seharusnya ada bersamaan dalam waktu lama di kondisi yang stabil. Ketika kita menemukan gas-gas itu bersamaan, itu berarti ada penggantian yang sedang berlangsung oleh suatu proses tertentu, mungkin proses biologis. Mendeteksi ini tidak mudah. Ini berarti mengukur beberapa gas pada saat yang sama dan hanya ketika ada keyakinan yang tinggi. Tapi, pergeseran instrumen bisa menciptakan korelasi palsu dengan menggeser pengukuran secara tidak merata. Itulah mengapa pemeriksaan silang pengukuran independen menjadi sangat penting sebelum kita bisa menganggap ketidakseimbangan sebagai bukti berarti adanya potensi kehidupan. Pencitraan langsung mengubah cara kita mengamati planet, dengan mengubah geometrinya. Bukannya mengandalkan transit, teleskop justru menghalangi cahaya bintang, dan mengisolasi cahaya planet secara langsung. Tapi, metode ini menimbulkan beberapa tantangan penyelarasan dan kontras.
karena cahaya bintang jauh lebih terang dari cahaya planet. Bahkan kesalahan kecil pun bisa membuat cahaya bintang menutupi sinyal planet sepenuhnya. Ada Observatorium Nasional yang dijalankan oleh Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization di Canberra yang mengembangkan model hamburan untuk memisahkan pantulan permukaan dari awan. Pencitraan langsung memberi kita rata-rata atmosfer global, bukan hanya pandangan dari tepi. Pada tahap analisis ini, perbedaan ruang jadi penting. Proses alami biasanya meratakan komposisi atmosfer seiring waktu, karena pencampuran. Tapi sumber lokal menciptakan perbedaan yang menahan perataan ini. Mendeteksi perbedaan ini butuh resolusi ruang yang cukup dan pengamatan berulang saat planet berputar. Kalau resolusinya terlalu rendah, perbedaan itu akan hilang jadi rata-rata. Resolusi rendah bisa menghilangkan cara penting untuk membedakan kimia yang seragam dari aktivitas lokal. Strategi survei pasti ada komprominya. Waktu teleskop terbatas, jadi harus dipakai dengan hati-hati. Pengamatan mendalam bisa bikin kita lebih yakin sama beberapa planet, tapi banyak planet lain jadi tidak terjamah. Survei yang luas bisa menemukan banyak calon planet, tapi kepastiannya lebih rendah untuk setiap planet. Para insinyur harus memilih bagaimana membagi waktu, karena kedua pendekatan tidak bisa dimaksimalkan sekaligus. Pilihan ini akan membentuk bagaimana kesimpulan biologis berkembang. Planetologi komparatif bergantung pada konsistensi di berbagai lingkungan. Planet tak bernyawa, misalnya, membantu menentukan rentang perilaku atmosfer yang stabil di bawah fisika yang diketahui. Planet yang berada di luar rentang ini pasti menuntut penjelasan. Ketika penyimpangan serupa muncul di sistem yang tidak terkait, penjelasan non-biologis yang langka mulai kehilangan masuk akal. Jadi, pola di berbagai lingkungan seringkali lebih penting daripada kekuatan sinyal tunggal manapun. Integrasi sistem membatasi kemajuan sama seperti perangkat keras. Optik yang lebih baik, misalnya, menghasilkan lebih banyak data, dan lebih banyak data meningkatkan permintaan pemrosesan. Batasan pemrosesan, bagaimanapun, dapat memperlambat interpretasi ketika sistem tidak cocok dengan benar. Jika penginderaan dan komputasi maju dengan kecepatan yang berbeda, tumpukan data akan bertambah. Oleh karena itu, kemajuan yang efektif membutuhkan pencocokan kemampuan pengumpulan dengan kapasitas analisis, memastikan informasi dapat diinterpretasikan secepat dikumpulkan. Perjalanan fisik, setidaknya untuk saat ini, masih terbatas pada dunia-dunia terdekat. Pengambilan sampel langsung, tentu saja, akan memberikan kepastian, tapi itu tidak bisa dilakukan di luar tata surya. Oleh karena itu, penginderaan jarak jauh berfungsi sebagai filter untuk mengidentifikasi planet mana yang layak mendapat perhatian di masa depan. Kesalahan pada tahap ini membuang sumber daya dan waktu yang terbatas, membuat akurasi menjadi persyaratan operasional. Dalam 10 tahun ke depan, peningkatan dalam optik, stabilisasi, komputasi, dan kecerdasan buatan kemungkinan besar akan sangat memperluas apa yang bisa kita simpulkan dari cahaya yang jauh. Kemajuan ini tidak menghilangkan batasan fisik, tapi mereka memungkinkan pengamatan untuk mendekati batasan itu lebih dekat. Dengan memperlakukan planet sebagai sistem dinamis yang diatur oleh batasan, para ilmuwan beralih dari sekadar bertanya di mana kehidupan bisa ada, menjadi benar-benar mengidentifikasi di mana penjelasan non-organik tidak lagi cukup. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.